Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kembali kita dipertemukan dalam rangka bertakarub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita mengupgrade diri kita untuk menambah wawasan atau pengetahuan mengenai agama kita ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira 30 menit ke depan, insya Allah saya akan menyampaikan materi mengenai cara dekat dengan Allah. Pernah nggak kepikiran Pak, kita pengen dekat dengan Allah itu? Ya, pasti kepikiran. Cuman caranya mungkin beda-beda. Nah, ini syariat memberikan cara kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena dekat dengan Allah ini diperintah, Pak. Ya. Allah sendiri menyatakan bahwa dirinya itu dekat dengan hamba-hambanya. Bahkan dikatakan dalam surat Qaf ayat 16, itu dikatakan sedekat urat lehernya. Ya. Coba kita buka surat Qaf ayat 16, Pak. Surat ke-50 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya. Menurut tafsir Qurtubi, dekat di sini bukan fisik, bukan jarak, tapi tentang kedekatan ilmu, ya, pengawasan atau pengetahuan. Allah meliputi segala sesuatu. Ini maknanya menurut beliau, pengetahuan dan pengawasan tanpa batas. Karena urat leher adalah perumpamaan bagian yang terdekat dengan kehidupan dan kesadaran manusia. Ya. Jadi hal ini menegaskan bahwa tidak ada suatu pun yang tersembunyi dari Allah. Entah niat kita, rahasia kita yang belum kita ucapkan, Allah pasti tahu. Ya, apapun itu. Dan ada lagi yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dekat di ayat tersebut adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencatat semua amalan perbuatan manusia, entah itu kebaikan atau keburukan. Nah, itu ada di ayat berikutnya, ayat 17 dan 18. Yatalaqal mutalaqiyani anil yamini kanan wa anis simali kiri qadiyah. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, yaitu siapa? Raqib, dan yang sebelah kiri Atid. Ya, ayat selanjutnya itu wa yalfidu min qaulin illa ladahi raqibun atid. Ya, ini raqib dan atid ini ditafsirkan oleh para ulama
yang mencatat sebelah kanan dan sebelah kiri malaikat itu. Nah, dari kedekatan ini apa hikmah dekatnya Pak kira-kira? Bahwa manusia merasa selalu diawasi, ini hikmahnya Pak, sehingga akan memunculkan sifat ihsan, sifat merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah dalam setiap tindakan dan pikiran manusia. Jadi kalau udah punya sifat ihsan, pasti manusia akan merasa takut berbuat hal yang tidak semestinya. Karena ingin merasa dekat dengan Allah, ya tentu dia akan berbuat perbuatan yang baik. Nah, apa manfaatnya dekat dengan Allah ini? Manfaatnya kira-kira apa Pak? Kalau dekat dengan Allah pasti selamat, pasti selamat. Ya. Karena ada kemudahan, ada akses ya, yang bisa menuju surga karena kedekatan hamba dengan Robnya. Bukan amalannya Pak yang bisa menyelamatkan ya dari apa perbuatannya itu, bukan amalannya ya. Tapi yang bisa menyelamatkan adalah kedekatan hambanya dengan Robnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari Jabir, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bertindak benarlah dan dekatkanlah diri kalian kepada Allah, ya. Wa qaribu wala yungji ahadan minkumu amaluhu. Dan dekatkanlah diri kalian kepada Allah, diperintah untuk mendekat, sebab tidak seorang pun yang bisa selamat karena amalannya ya. Jadi amalan yang kita kerjakan, kita laksanakan ini bukan untuk menyelamatkan kita dari api neraka, tapi kedekatan kita lah yang bisa menyelamatkannya. Tapi amalannya ini sebagai bekal untuk bisa dekat. Sebab tanpa amalan gimana mau dekat? Ya nanti ada keterangannya. Jadi manfaat dekat dengan penciptanya, dengan Robnya itu pasti akan selamat. Kan kalau kita dekat dengan penguasa, pasti juga ada akses, ada kemudahan, ya. Semua berjalan dengan enak itu, karena dekat dengan penguasa. Nah, syarat dekat dengan Allah itu hanya satu, kita harus taat. Syaratnya itu Pak, supaya bisa dekat. Tapi caranya nanti banyak, karena ketaatan inilah menjadi kunci modal awal kita untuk dekat kepada Allah. Saya bacakan hadisnya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku tidak akan meminta upah kepada kalian atas penjelasan dan petunjuk yang aku bawa kepada kalian. Jadi ini menjadi dalil juga bahwa ketika seseorang menyampaikan kebenaran, berdakwah, ini Rasulullah tidak meminta upah. Jadi kalau ada dai penceramah minta upah, nah berarti menyelisihi hadis ini. Bahkan nanti di Quran juga ada larangan untuk meminta upah. Ya, terkecuali aku minta agar kalian mencintai Allah, wa antaqarrabu ilahi bita'atih, dan mendekatkan diri kepadanya dengan mentaatinya. Hadis riwayat Ahmad ya. Jadi Rasulullah berdakwah tidak minta upah, tapi hanya minta kepada kalian untuk mencintai Allah dan mentaatinya. Itu Pak. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim Pak.
Illaman ataulaha biqalbin salim. Jadi menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih. Hati yang bersih ini yang bisa mendekatkan kepada Allah. Jadi memang dekat ini diperintah sebagaimana di surat Al-Maidah ayat 35, Pak. Itu perintahnya kepada orang beriman untuk mencari jalan guna mendekatkan diri kepada Allah. Buka dulu Al-Maidah 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah agar kamu beruntung. Jadi kita diperintah untuk mencari jalan, untuk mencari wasilah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi cara mencari jalannya ini yang sesuai dengan petunjuk. Nggak bisa kita masing-masing cari jalannya sendiri-sendiri. Tapi ada koridor yang harus kita lewati, kita lakukan, yaitu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sakar PDW gitu, Pak ya. Jadi itulah diperintah kita untuk mendekatkan diri dengan sungguh-sungguh mencari jalan sesuai dengan syariat. Nah, lalu caranya sekarang, Pak. Caranya gimana kita mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Mungkin ada 9. Yang pertama yaitu beriman dan beramal soleh. Kalau tadi apa itu mendekatkan diri membuat selamat, pasti selamat. Sekarang beriman dan beramal soleh. Ini juga cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita buka surat 34 As-Saba ya, surat Saba ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis ya. Mati ini. Ya, masih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Dan bukanlah harta dan anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami. Jadi harta, keturunan, anak-anak itu tidak untuk mendekatkan kepada Allah. Illa man amana wa amila sholihan, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Wa ulaika humul jazaa'u dzaffi bima amilu wa hum fil urufati aminun. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, yaitu surga. Jadi iman menjadi modal untuk bisa dekat kepada Allah, dan iman itu yang perlu diperhatikan bahwa iman itu diberikan oleh Allah kepada yang ia cintai. Kalau Allah cinta kepada seseorang, Allah berikan iman kepadanya, ya, berupa hidayah. Saya bacakan hadisnya dulu.
Sesungguhnya Allah memberi dunia pada orang yang Allah cintai maupun tidak dicintainya. Jadi semua yang masalah dunia dikasih sama Allah. Orang Islam dikasih, orang kafir dikasih, siapa saja dikasih. Wala yu'dil imana illa man yuhibbu, dan tidaklah Allah memberikan iman terkecuali hanya kepada orang yang Allah cintai saja. Hadis riwayat Bukhari. Jadi alhamdulillah kita punya iman, berarti kita dicintai oleh Allah. Maka membuka peluang kita untuk bisa dekat kepada Allah. Karena orang yang beriman sesungguhnya itu memang cinta kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah 165 disebutkan walladzina amanu asaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Nah, mari kita buktikan cinta kita kepada Allah sehingga membuka peluang kita untuk bisa dekat kepada Allah dan bisa menyelamatkan kita. Ya. Kemudian amal solehnya, orang yang dekat dengan Allah, ia akan melakukan amalan-amalan yang bukan wajib saja, Pak. Dia akan mengamalkan amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah ini banyak sekali, Pak. Tidak hanya sholat sunnah, puasa sunnah, tidak hanya itu. Bahkan yang paling ringan misalnya masuk masjid dengan kaki kanan lalu membaca, itu juga termasuk sunnah. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita biasakan, sunnah kita kerjakan, maka ini bisa mendekatkan kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma taqarraba abdi bisai'in ahabba ilayya mimma radtuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, kata Allah, yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Tuh, Allah malah lebih mencintai daripada hal-hal yang diwajibkan. Jadi melakukan amalan-amalan sunnah. Wa ma tazallu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Nih, kata Allah itu. Jadi ada amalan-amalan sunnah yang dilakukan terus-menerus sampai Allah mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Itulah iman dan amal soleh adalah modal awal kita untuk bisa dekat kepada Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, tadi dikatakan menyelamatkan kita, ya, menyelamatkan dari api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat malam, Pak. Qiyamul lail. Wa minal laili fattahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Kenapa ada tambahan ini, Pak? Kita disuruh nawafil, ya, mencari tambahan. Kenapa? Kalau kita mencari tambahan berarti ada kekurangan. Sebagaimana orang kalau bekerja itu lembur, Pak. Mau lembur karena ada
kekurangan untuk mencukupi. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Isra 79 itu, kita dianjurkan, sangat dianjurkan untuk sholat malam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sebagaimana orang salaf dulu, Pak, orang terdahulu terbiasa melakukan sholat malam karena mereka tahu dan yakin akan keutamaannya sebagai sarana untuk dekat kepada Allah, menghilangkan keburukan dan menghapus dosa. Nah, itu manfaatnya qiyamul lail, ya. Sebagaimana sebuah hadis dari Abu Umamah Al-Bahlili dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, hendaknya kamu melaksanakan sholat malam, hendaknya melakukan sholat malam, karena sesungguhnya sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, ya, sebelum kamu, dan sholat malam dapat wahwa qurbatun lakum ila rabbukum wa mukaffiratul lisayya'a wa nahatun anil ismi. Karena sholat malam dapat mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu, jadi sarana untuk dekat kepada Allah, dan menghilangkan segala keburukan, ya. Kalau biasa sholat malam ini akan dihilangkan keburukan dan menghapus dosa-dosa, ya. Jadi manfaat daripada qiyamul lail itu minimal ada 3 yang disebutkan tadi, yaitu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, menghilangkan keburukan dan menghapus dosa. Kan enak ya, Pak, ya. Cukup 2 rakaat tutup witir 1 rakaat enggak masalah. Yang penting melaksanakan qiyamul lail. Kalaupun mepet waktunya bisa aja witir 1 rakaat, enggak masalah. Jadi itu dah sholat malam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu menjadi dermawan. Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah harus menjadi seorang yang dermawan, Pak. Lapang apa sempit sama saja, Pak, ya. Dalam surat At-Taubah ayat 99, surat ke-9 ayat 99, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhiri wa yattakhidhu ma yunfiqu qurubatin indallah wa shalawatir rasul. Dan di antara orang-orang Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkan, ya, memandang apa yang diinfakkan di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagai jalan itu untuk memperoleh doa Rasulullah, ya. Jadi orang-orang terdahulu itu sudah membiasakan untuk berinfak, bukan masalah besar kecilnya, tapi membiasakan untuk berinfak, karena infak itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Karena sejatinya manusia itu, kalau di surat Muhammad ayat terakhir itu memang kita diperintah untuk berinfak. Nanti silahkan dibuka di rumah, surat Muhammad 38 itu perintahnya untuk berinfak. Jadi kalau kita menjadi orang dermawan, itu pasti dekat kepada Allah. As-sakhiyu qaribum minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan
Allah. Wa qaribun minanas, dekat dengan manusia. Wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Wa ba'idun minanar, jauh dari neraka. Jadi kita biasakan dalam rangka untuk mendekatkan diri ini senantiasa untuk mengeluarkan harta kita. Besar kecilnya terserah pada bapak-bapaknya, terserah itu ya. Nah, kemudian yang keempat, untuk bisa dekat dengan Allah ini kita melakukan sujud. Sujud ada berapa, Pak? Sujud dalam sholat, sujud tilawah, sujud sahwi, sujud apa lagi? Sujud syukur, ya betul. Dalam surat apa itu? Wasjud waqtarib. Alak apa a'la itu? A'la ya. Iya. Surat 96 ayat 19 itu ada di akhir ayat, wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Perintahnya itu ya. Iya. Kalau di An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, dan bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Karena kenapa kita dekat itu dengan sujud? Ya, karena sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya itu ketika sujud. Maka ketika sujud itu perbanyaklah doa. Itu perintah Rasulullah itu, Pak. Dianjurkan untuk banyak berdoa ketika sujud. Tapi ini sujud kalau kita sholat sendirian, sholat munfarid. Ya, kita bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunu abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud doa. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Ya, kita dianjurkan untuk ketika sujud banyak berdoa, karena saat itu paling dekat dengan Allah. Orang kalau sama-sama dekat, saya dengan Pak Zulman misalnya dekat, ya kemungkinan besar saya nggak minta dikasih. Ya silakan Pak, saya nggak usah minta, Pak Zulman ngasih ke saya. Begitu juga ya sebaliknya. Nah, kalau kita dekat dengan Allah, kadang-kadang ada rezeki yang kita tidak sangka-sangka dapat. Betul Pak Anto ya? Nah, itulah kedekatan kita kepada Allah. Kemudian yang kelima, sedikit lagi Pak, yaitu berdoa. Nah, ini dalam rangka dekat dengan Allah, kita harus banyak berdoa sesuai dengan tadi, hadis tadi, waktu sujud tadi. Karena Allah sudah membuka dirinya bahwa Allah itu dekat dengan hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, katakanlah bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku akan kabulkan permohonan orang yang berdoa kalau ia berdoa kepadaku. Jadi kita berdoa kepada Allah dijamin pasti dikabul. Ya, asal fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Asal kita memenuhi perintahnya dan beriman kepadanya. Jadi di awal tadi iman menjadi modal, ini juga iman menjadi syarat terkabulnya doa. Nah, berdoa ini
yang paling apa ya, mungkin yang paling dekat untuk bisa berdoa selain di sujud tadi waktunya Pak. Nah, kalau tadi kan fisiknya, sekarang waktunya itu ada di sepertiga malam akhir ya. Ini Bapak udah tahu semua nih sebenarnya, kita mengulang aja bahwa ada waktu-waktu yang mustajab kalau kita berdoa dijamin. Tuhan kita yang Maha Suci lagi Maha Tinggi turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam terakhir. Seraya berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku ijabah baginya. Yang berdoa dijabah. Barang siapa yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Ini Allah sendiri nih ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi manfaatkan waktu sepertiga malam yang kita sudah biasa bangun mungkin jam 3-an, manfaatkan untuk melakukan sholat malam tadi, kemudian sujud, perbanyak doa di saat sepertiga malam terakhir. Lebih-lebih lagi jaminan dari Rasulullah bahwa Allah akan memberikan apa yang kita minta, mengampuni ampunan kita kalau kita beristighfar. Dan beristighfar sendiri pernah saya sampaikan juga di sini, saat-saat menjelang subuh ya. Wah, itu malam-malam yang sakral ya Pak Anto ya. Manfaatkan dengan baik itu. Kemudian yang keenam, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah. Berzikir itu maknanya ada dua Pak. Satu dalam rangka mengingat, kedua menyebut. Jadi zikir itu bisa mengingat, bisa menyebut. Mana dalilnya? Yang mengingat di surat Al-Baqarah 152. Fadzkuruni adzkurkum. Ya. Maka ingatlah kepadaku, ingat ini ya. Aku pun akan ingat kepadamu. Ya. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanut kurullaha dzikron katsira. Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah. Zikir di sini ingat, dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Kemudian yang menyebut ada di surat Al-Insan 76 ayat 25. Wadzkurisma rabbika bukratan wa asila. Ya. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Ya, maka ada zikir pagi dan petang. Itu dalam rangka menyebut nama Allah, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, gambarannya dalam menyebut kepada Allah ini sabdakan oleh Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, dan aku akan bersamanya selama dia berzikir kepadaku. Maknanya selama dia mengingat dan menyebutku. Jika dia mengingatku di dalam hatinya, maka aku pun mengingatnya di dalam hatiku. Dan jika dia menyebutku, mengingat terus menyebut di hadapan suatu kelompok, maka aku pun akan menyebutkan di hadapan suatu kelompok. Ya, dan seterusnya itu Pak. Ya, jadi dalam rangka mengingat Allah kita banyak-banyak berzikir, baik itu pada saat-saat kapanpun maupun pagi dan sore.
Kemudian yang ketujuh yaitu banyak-banyak membaca Al-Quran, Pak. Orang yang membaca Al-Quran itu seperti orang yang dagang yang cari untung, Pak. Nah, pedagang yang cari untung artinya nggak mau rugi. Mana ada pedagang yang mau rugi, Pak? Seperti itu laksana orang yang berdagang. Ini Allah firmankan dalam surat 35. Surat apa, Pak? Surat 35 Al-Fat ya? Apa Al-Fat bukan ya? Fatir ya? Iya, 35 ayat 29, Pak. Yang terakhir kalau nggak salah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa ala niyatayyarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Berarti untung harapannya. Karena dagang yang beruntung, ya tidak akan mau masuk neraka itu. Kan kalau dagang curang pasti ujungnya neraka kalau nggak taubat, dan ini banyak dilakukan zaman sekarang apalagi itu ya. Kulaannya berapa bilangnya berapa ya, barangnya kurang bagus bilang bagus, barangnya pahit bilang manis ya, Pak Sofyan ya. Itu banyak yang seperti itu. Karena orang yang berdagang dengan Allah itu dikatakan di dalam surat As-Saff ayat 10 dan 12 itu, Pak. 10 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Mau. Apa itu? Tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ya. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Artinya harta dan jiwa itu kita sungguh-sungguh untuk di jalan Allah ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kedekatan orang yang membaca Al-Quran itu, kalau kita sering baca Al-Quran ini, sebenarnya kita itu menjadi keluarga Allah. Pernah dengar ya, Pak? Orang yang gemar membaca Al-Quran, gemar membaca itu tidak hanya membaca saja, tapi membaca, memahami, mengamalkan ya. Itu dianggap seperti keluarga Allah. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Nah, maka para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, para ahli Al-Quran, hum ahlullahi wa khassatuhu, yaitu para ahli Al-Quran, mereka keluarga Allah dan hamba pilihannya. Nah, ini sarana untuk dekat kepada Allah, menjadi keluarga Allah dengan membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkan. Itu ya, Pak ya. Kedelapan, dikit lagi, dua lagi nih, Pak, yaitu yang kita akan laksanakan besok ini, Pak, yaitu
kurban. Bukan korban tapi kurban. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, maka laksanakan sholat karena Allah dan laksanakan kurban. Itu perintahnya itu saja, Pak. Ya. Ya. Saya persingkat aja, Pak, ya. Ini kurban sendiri itu artinya kan dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan cara berkurban ini sarana untuk dekat kepada Allah. Bagi yang mampu itu wajib berkurban, bagi yang mampu, ya. Kemudian terakhir yaitu untuk dekat kepada Allah kita harus bisa menjadi wakil Allah, wali Allah itu. Ya. Dalam surat Yunus 62 sampai 64 itu menjadi ciri-ciri wali Allah. Jadi kalau ada seseorang siapapun itu ada cirinya itu, dialah orang yang dekat dengan Allah karena dia menjadi wali Allah. Apa cirinya? Nah, silakan dibuka surat 10 Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, wali Allah itu tidak takut dan tidak bersedih. Itu ya Pak Anto ya. Nah, cirinya itu tidak takut dan tidak bersedih. Yang dimaksud tidak bersedih dan tidak takut adalah pertama saat di dunia. Saat di dunia itu dia mendapatkan apa adanya, udah nerimo aja Pak, nggak takut akan gimana nanti, ya. Nerimo. Kemudian saat di akhirat itu wali-wali Allah nggak ketakutan Pak, padahal banyak orang lain yang ketakutan. Barangkali ketika di dunia amalannya yang buruk. Sebagaimana hadis ya agak panjang ini, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah suatu ketika sesuai sholat menghadapkan wajahnya ke arah jamaah lalu bersabda, wahai sekalian manusia, dengar, pahami dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki hamba-hamba yang bukan dari kalangan nabi ataupun syuhada. Padahal kalau nabi udah dijamin, syuhada juga dijamin. Namun para nabi dan syuhada iri kepada mereka karena kedudukan dan kedekatan, nih garis bawahi, kedekatan mereka di sisi Allah pada hari kiamat. Maka datanglah seorang badui berasal dari wilayah pedalaman yang jauh dan terpencil. Dia menunjuk tangannya ke arah Nabi SAW. Maaf. Lalu berkata, wahai Nabi Allah, sebutkanlah ciri-ciri mereka untuk kami. Jadi orang pedalaman tadi bertanya kepada Rasulullah, menyebutkan ciri-cirinya. Kemudian Rasulullah SAW merasa gembira dengan pertanyaan orang Badui itu. Lalu beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang berasal dari berbagai penjuru dan berbagai asal muasal suku bangsa. Mereka tidak dihubungkan oleh hubungan kekerabatan yang dekat, namun mereka saling mencintai karena Allah dan saling tulus dalam pergaulan mereka. Allah menempatkan mereka di atas mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Allah menjadikan wajah-wajah mereka bercahaya dan pakaian-pakaian mereka dari cahaya. Jadi nanti kelihatan Pak, wali Allah itu ada cahayanya. Orang-orang yang ketakutan pada hari kiamat, nih orang-orang takut pada hari kiamat, sementara mereka para wali itu tidak ketakutan, tenang saja Pak. Mereka adalah para wali-wali Allah yang tidak takut
dan tidak bersedih hati. Jadi di dunia tidak bersedih karena masa depan misalnya gitu. Tenang saja, apa yang Allah berikan kepadanya ia terima dengan senang hati. Di akhirat pun juga begitu. Ketika orang-orang pada ketakutan, dia merasa tidak ada rasa takut sama sekali. Nah, kita renungkan sekarang pada diri kita. Dari 9 keterangan cara mendekatkan diri ini, mana yang kita pahami? Silahkan kita praktekkan diri kita sendiri masing-masing dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, pasti selamat ya. Selamat dari api neraka, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan? Oh iya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai wali Allah itu, kalau saya awam ini berpikiran adalah wali-wali adalah orang-orang yang ilmunya tinggi, yang amal ibadahnya sudah baik, banyak gitu. Jadi apakah itu atau semua orang bisa menjadi wali Allah? Begitu besar. Iya. Ya, terima kasih Ibu. Jadi wali-wali Allah itu mempunyai ciri, dan wali Allah itu orang lain nggak tahu Ibu. Itu dirinya sendiri yang tahu. Ya. Mereka dengan ciri merasa tidak pernah bersedih, tidak pernah takut dengan masa depan, tidak pernah kalau dapat musibah pun dia akan selalu senang, selalu bergembira. Bahkan dikatakan dia akan istighfar, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu dalam rangka mendekatkan diri menjadi wali Allah itu kita harus punya sifat-sifat seperti itu, sehingga kalau ada siapapun, jadi tadi kan dikatakan suku-suku bangsa dari kalangan manapun itu bisa menjadi ciri wali Allah. Jadi tidak terbatas Ibu. Semua manusia berpotensi untuk bisa menjadi wali Allah. Ya, yang penting syaratnya memang banyak Pak. Ya, harus beriman, beramal soleh, tidak takut, tidak sedih. Ya. Gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Nanti mungkin bisa dibaca lagi di surat Yunus ayat 62 sampai 64 itu Ibu. Iya. Iya ya. Syaratnya itu ya. Iya. Iya. Memang nggak gampang Pak. Ya. Tapi walaupun dibilang nggak gampang, tapi harus kita lakukan semampu kita, insya Allah. Jadi kalau ada orang mengecas, oh itu wali Allah, belum tentu. Karena kita nggak tahu, hati manusia kan kita nggak tahu. Kadang di depan baik, di belakang bisa buruk. Kita nggak tahu. Maka kita juga nggak boleh mengecas orang itu baik atau buruk. Yang tahu dirinya dan Allah saja. Demikian ya, kita akhiri, kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.